Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part keempat manasik umroh bersama Namira Travel Semarang. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan part-part sebelumnya, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi dan silahkan tonton dari part pertama sampai part keempat ini. Langsung saja di video kali ini kita akan melanjutkan ke part keempat ini dengan menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah Semarang untuk melaksanakan praktik manasik umroh bersama Namira Travel. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak-bapak, Ibu, ikhwani wa akhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang mubarakah ini di sore yang dingin, pas di bawah bayang-bayang Ka'bah. Alhamdulillah miniatur ya. Kita berada Allah untuk bisa praktek di ini. Harapannya semakin bisa memahami manasik umroh yang sedang kita laksanakan. Nanti juga kita membawa panduan dari kita praktekkan. Panduannya di bawah apa ya? Nanti sambil kita jalan juga bawa buku. Dan ini nanti seperti ketika kita nanti di sana ya. Ketika kita nanti di sana juga akan kita baca kalau lupa. Kadang sudah hafal Pak pengalaman, tapi ketika sudah sampai sana lihat Ka'bah, biar hafalannya. Akhirnya membaca. Karena saking ini ya, saking senangnya sampai bacaan-bacaan yang sudah dihafal itu hilang. Baik. Pertama ya, kita sekarang untuk memakai kain ihram, untuk bapak-bapak yang membawa kain ihram atau nanti bergantian bisa, kita akan praktekkan untuk menggunakan kain ihram bagi bapak-bapak atau bagi pria. Menunggu yang itu. Ukurannya sama. Atas, jago Pak. Mungkin nanti gantian. Pertama, satu ujung yang sebelah kanan ini ditarik ke belakang, ya, ya, seperti ini. Kemudian diikat, ya, diikat. Nanti saya pakai sabuk. Sorry Pak. Nah, ini ya, bisa diikat dengan ikatan yang rapat ya. Nah, kemudian setelah diikat dijepit ya seperti sarungan itu ya. Seperti ini cara yang pertama. Dia lebih rapat tapi untuk gerakannya agak kurang ya. Sudah bisa ya Pak ya. Kalau cara yang kedua itu seperti kita sarungan biasa. Dengan cara disatukan dulu ujung kain ihramnya ke pojok ya. Kemudian seperti sarungan biasa. Jadi lipat. Cara yang kedua. Kalau yang cara yang kedua ini dia lebih longgar dipakainya. Tapi untuk rapatnya rapat yang tadi. Longgar malah copot nanti. Kalau saya lebih suka yang
yang terikat kuat tadi yang pertama. Ya, yang pertama tadi lebih kuat tanpa sabuk. Saya biasanya cukup, nggak perlu lagi pakai sabuk. Bawahnya dilebarin dulu. Tetap aja ya balik ya. Ya, ini yang cerah, yang menurut saya paling kuat cara yang pertama, seperti itu. Nah, sekarang Pak Yamin, silakan Pak. Ya, di bawah. Mau pakai yang model sarung. Mungkin Pak Eko mau coba. Yang cara yang mana Pak? Sampai game laku tuh. Oh, kurang dubur. Ya. Rapi kan lagi yo pak. Ini Lawan morot. lebih kuat yang tali di pojok. Ya, kemudian ini pegang juga di Sabuknya juga ya? ada sabun. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Makanya gini gitu. Jangan. Apa angel pak? Jadi ini sampaikan selebih. Kemudian ini dibawakan ke belakang. Nah, Ya mbak, harusnya itu mbak. Jadi, terusnya kayak, baik madem mereka mau. Yang lainnya kemudian. soalnya nggak ada jarnya, jadi Jadi ini lihat dulu. Nah, ini harus dikirim. Ini ke sini. ya Kita akan, dimasukkan di pinggang sebelah kanan, ya, tapi yang kencang bagus. Nah, ujung kain ihram yang tangannya sebelah kiri metu, dimasukkan ke gampang. Nah, pinggang sebelah ini yang dalam supaya nggak lepas. ini kita beri ke Kemudian ini tinggal diselempangkan saja ke belakang kuda. Belakang kuda. Nah, atas ini mbak. Ya, nanti ketika akan tawaf baru dibuka bagian pundak kanannya, Nah, kalau mau tawaf, kain ini sebelah kan kanan mungkin ditaruh tawaf di dulu bawah beri. ketiak, kemudian diselempangkan ke Ngandap pundak beri. sebelah. Jadi ininya terbuka seperti itu. Nah, nanti kita berapa tawaf. Ya, masuk ke pinggang sebelah kanan. Kemudian selempangkan ke kiri.
Ini kalau mau tawaf dan ketika tawaf. Ketika sudah selesai tawaf yang ketujuh, mau sholat di makom belakang makom Ibrahim, maka ditutup lagi. Silakan praktek Pak. Gitu Mbak. Mun sakit Mbak. Coba diulangi malih. Mun sakit. Kiri, Nggih. Ngetor. Pakai lagi tor. dan yang kanan makan ke Sarungnya ini dulu. harusnya lebih panjang ini Pak. Saya lebih tutup. Di rumah aja. Enggak apa-apa, praktek. Belajar ya utuh toh. Belajar bersuara-suara. Ketika akan tawaf, maka buka pundak sebelah kanan, kainnya ditaruh di bawah dia, tangan di sebelah kiri. Mau dipakai? Cek. Sudah. Dengan Pak? Hah? Ini Sudah. nggak usah dikit nggak Nah, apa-apa. Pak Fatih ya, gimana? Nah, Iya, biar nyoba. Itu siang ini ditarik ke belakang, muter melilit. Nah, kalau Pak Fatih kayak ini gampang muternya Pak. Ramping. Salah. Nah, sekali lagi, terus tangannya dilipat kayak sarungan. ini ke sini. Nah, Kemudian gitu mau yang bagian atas digampangkan di belakang. Nah, Ya. Yang sebelah kiri ini masuk ke ini agak siapa gede. lagi? Yang belum. Biar nggak terlalu panjang. Nah, ini masuk gini. Masuk ke pojok, diselipkan. Ya, diselipkan. Nah, ini kalau mau tawaf terbuka pundak kanannya seperti ini ya Pak. Kalau mau tawaf ya. Ya, kalau belum tawaf dan sesudah tawaf mau sholat di makam Ibrahim maka ditutup. Ya, benar. Seperti itu. Dipakai aja ya Pak. Nah, jadi kita udah praktek untuk apa namanya menggunakan kain ihram ya, sebagaimana yang telah ada di buku panduan. Nah, kita sekarang mulai untuk tawaf ya. Kita buka halaman bukunya tadi supaya paham urut-urutannya. Bisa dibuka semuanya yang membawa buku. Ya, Nggak ada lampu hijaunya ya. lampu hijaunya biasanya di sana. Jadi pertama kita tadi sudah membahas bersama ketika kita sudah ihram ya. Ini kan posisi kita anggap saja masih ihram ya. Baru ihram kita praktekkan sekalian aja ya biar Urut aja sekalian. nanti tahu urutannya. Jadi nggak pas langsung tawaf, tapi sejak pertama ihram. Ihram tadi ada di halaman 57, maaf Bapak Ibu. 57. Ihram ya. 57 memakai pakaian ihram itu ya di situ. Nah, ini posisinya berarti pundaknya masih tertutup. Tertutup kain ihram. Belum itiba, belum membuka karena belum mau tawaf, belum melihat Ka'bah. Nah, ketika kita sudah ihram, kemudian halaman 58 sudah sebelum ihram kita sudah pakai wangian di badan bukan di kainnya atau di baju ihram, baju ibu-ibu. Yang ketiga, memakai ihram boleh dari rumah. Yang keempat, membaca talbiyah ihram. Baik, kita mulai ya. Talbiyah ihram. Saya beri contoh, kemudian diikuti. Saya contohkan, labbaik Allahumma umratan. Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Nah, ini berarti kita sudah masuk ihram, masuk rangkaian ibadah umroh, dan berlaku larangan-larangan ihram yang ada di poin 5 yang perlu untuk kita jauhi supaya umroh kita tidak
Yang keenam, kemudian kita mengucapkan persyaratan umroh yang tadi kita sudah bahas bersama. Apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki, ada halangan, itu kita sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dianggap sah umroh kita meskipun belum tertunaikan semua tata cara atau manasik ibadah umroh kita dikarenakan adanya kejadian di luar puasa. Nah, kita baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya. Jadi ini nanti dihafalkan kalau bisa, kalau enggak ya dihafalkan, dan yang harus dipahami maknanya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 62. Setelah kita mengucapkan talbiyah dan persyaratan umroh tadi ya, ihram. Yang ke-8, memperbanyak talbiyah. Kita ucapkan lafaz talbiyah yang utama ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti latihan yang keras ya, Pak. Kemudian berikutnya boleh menyelingi di halaman yang ke-65, boleh menyelingi bacaan talbiyah. Jadi ini kan sejak dari Jeddah ya. Sejak dari Yalamlam, maaf ya, sampai Mekah ya, itu kan memakan waktu ya masih sekitar beberapa jam. Artinya kan masih panjang waktu talbiyah. Bisa diselingi oleh zikir-zikir yang lain seperti takbir Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah. Itu boleh di sini ya. Kemudian halaman ke-66, memasuki Masjidil Haram ya. Kita sekarang seumpama sedang memasuki Masjidil Haram, Bapak Ibu bersuci, kemudian memasuki dengan kaki kanan sebagaimana di masjid lainnya dan mengucapkan doa masuk masjid seperti yang ada di dalam buku ini. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Seperti itu ya Pak Bu. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu sudah masuk Masjidil Haram, tidak lama naik lift, itu akan naik eskalator, maaf, itu akan melihat Ka'bah. Nah, ada atsar dari sahabat Umar bin Khattab ini, doa ketika melihat Ka'bah di halaman 67. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, ini doa ketika Bapak Ibu melihat Ka'bah. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 68 dan 69. Posisi Ka'bah di sini kita berada tepat di Hajar Aswad. Dianggap kita tepat di Hajar Aswad dan dianggap kita bisa mendekatinya sampai bisa mencium dan mengusap ya. Halaman 69, ketika kita sudah bersiap untuk tawaf, maka itiba, dibuka pundak kanan, kain ihramnya ditaruh di bawah ketiak dan dilempangkan ke belakang di pundak yang sebelah kiri. Jadi ini setelah betul, ketika sudah bersiap untuk tawaf. Kemudian halaman yang ke-70 sekarang. Pertama, putaran pertama mengerjakan tawaf, mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu menciumnya. Kita praktekkan ya. Pertama, dan sepanjang kita masuk Masjidil Haram menuju Hajar Aswad itu, setelah berdoa tadi, zikir-zikir bebas. Jadi jangan sampai kita kosong ya dari zikrullah, dari berdoa, dari membaca ayat Al-Quran, bersolawat, istighfar. Intinya lafaz juga terus dipakai untuk zikir, doa, baca Al-Quran dan lain-lainnya. Pertama, mengusap Hajar Aswad, kemudian kalau memungkinkan menciumnya ya. Kemudian berzikir Bismillahi
Allahu Akbar atau cukup Allahu Akbar. Boleh. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka mengusapnya kemudian mencium tangan yang dipakai untuk mengusap hajar aswad dengan berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak memungkinkan juga untuk mengusapnya, maka boleh dengan memberikan isyarat lambaian tangan dengan posisi kita persis menghadap hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi silakan dipraktekkan satu-satu. Silakan Pak. Ya. Diusap dulu, dicium, baru Bismillahirrahmanirrahim. Dicium. Kalau bisa nyium langsung. Kalau nggak bisa, mencium tangan dipakai mengusap. Dicium langsung. Ya, seperti itu. Ya. Silakan Pak, mumpung ada kesempatan latihan. Terus semua ya nggak untuk nanti ketika di sana. Terus kalau nggak bisa ngusap gimana coba? Ya, Coba Bapak praktekkan. di sana, ibu-ibu silakan. Ini bisa lagi coba praktek. Kalau suasananya gini ya. Suasananya Iya. kita nggak memungkinkan mendekat ya, kita posisi yang kita bisa menjangkaunya meskipun agak jauh dengan melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim tanpa mencium tangan yang dipakai isyarat. Ini menghadapnya ke sana ya. Menghadapnya ke Ka'bah. Muter sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap berarti ya hadap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pas jalannya ini harus pas jalannya kan nggak boleh gini kan kalau jalan. Jalannya gini maksudnya. seperti ini boleh. Enggak, maksudnya ini harus Enggak harus miring kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap ke ya kalau pas begini ya kalau pas jalan Oh iya, nanti kalau jalan gini miring. Ya, ya. Silakan untuk ibu-ibu bisa mencoba praktek, kita tunggu di sini sambil kita mencermati. Benar-benar dipraktekkan nanti pas Pas di jatuh sananya. temponya malah buyar. Berikutnya Iya. di halaman yang ke-71. Tadi kita dilarang muter masuk ke situ, nggak boleh ya? Artinya harus memutar penuh. Memutar penuh bawah di Ka'bah. Nah, sekarang kita coba untuk memutari ya. Putaran pertama. Mas, boleh nggak? Jangan praktekkan dulu, kami lihat. Oh gitu ya? Iya, mungkin biar lebih enak gitu. Oh gitu ya. Jadi mulai dari awal tadi coba dengan praktekkan. Nanti kan kami lihat, oh begini gitu loh maksudnya. Oh iya, ya, boleh. Ya, jadi kita pertama, cara tawaf pertama kita mengusap hajar aswad, kemudian menciumnya, kemudian zikir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa ya mengusap saja dengan tangan, kemudian mencium tangan yang dipakai untuk mengusap karena kita nggak bisa menciumnya ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau nggak bisa kita memberi isyarat Bismillahirrahmanirrahim tanpa mencium tangan yang dipakai di isyarat. Kemudian kita melanjutkan dengan zikir-zikir yang bebas. Misalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan lirih atau cukup didengar oleh diri sendiri ya. Tidak perlu diteraskan. Kemudian kita bacanya bebas. Ya, bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran. Mungkin kita sambil sama-sama mutar tawaf ya. Misalkan kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Boleh. Kemudian kita tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Kemudian kita bisa
tasbih tahmid, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, boleh. Ya. Kemudian kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, bertobat, astagfirullahaladzim, boleh. Ini sambil berlari-lari kecil ya, Tat. Lupa saya. Rommel, ya. Lari-lari kecil. Ya. 3 kali. 3 putaran. Ya. Bapak-bapak aja apa ibu juga? Bapak aja. Bapak aja. Ya. Nah, sampai di sini ini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani karena menghadap ke arah Yaman. Kalau rukun Syami menghadap ke Syam, Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Jadi rukun Yamani ini sunahnya sebagaimana di halaman 72 yang mengusap rukun Yamani dengan tangan kanan tanpa membaca doa zikir khusus tadi ya. Hanya mengusap saja. Kalau bisa. Jika tidak bisa, nggak perlu melambaikan tangan isyarat. Nggak perlu ya. Langsung jalan lagi gitu ya. Ya. Langsung lari. Nah, silakan. Ya, untuk menyentuh. Kalau nggak sampai situ berarti nggak melambaikan juga ya. Tidak. Bedanya sama Hajar Aswad ini nggak ada syarat melambaikan. Kalau nggak bisa ya sudah langsung tinggal. Ya, kalau memang nggak memungkinkan. Mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah setelah mengusap. Ya. Jadi kalau memungkinkan mengusap, kalau nggak memungkinkan nggak perlu memberi isyarat. Jadi bedanya sama Hajar Aswad itu, ibu. Ya. Nah sekarang kita setelah mengusap rukun Yamani, biasanya lebih mudah kalau mengusap rukun Yamani. Yang susah yang Hajar Aswad. Nah sekarang kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu ini miniatur, namanya miniatur itu enggak seluas yang sebenarnya. Jadi ini 3 kalinya. 3 kalinya. Oh, udah kami ya. Iya. 3 kali ya. Jadi kita bisa doa Rabbana atina fid dunya hasanah beberapa kali boleh di sini. Setidaknya sekali. Nah, kemudian ini putaran kedua lakukan seperti yang di putaran pertama dengan mengusap. Kalau bisa mencium, kalau nggak bisa mencium, hanya bisa mengusap, maka mencium tangan yang dipakai untuk mengusap tadi. Kalau itu juga nggak memungkinkan, sama seperti yang pertama, melambaikan atau memberi isyarat tangan dengan tetap zikir Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, sama persis ya, seperti yang pertama tadi. Kemudian putaran kedua pun demikian, sama persis, lari-lari kecil. Putaran ketiga juga lari-lari kecil. Nah, kita anggap ini sudah putaran yang ketiga ya Pak ya, kan sama aja ya. Sama aja. Nah sekarang kita mau mengupas tentang iltizam di poin H, halaman ke-73. Jika memungkinkan, lakukanlah iltizam, yaitu meletakkan dada, pipi, kedua lengan, dan telapak tangan di multazam. Hal ini disyariatkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya ketika tawaf dan boleh juga setelah tawaf. Oh enggak apa-apa. Nanti ini banyak Sini. enggak apa-apa. Kalau ketika tawaf ada harus di tawaf ke berapa gitu nggak ada. Enggak harus. Enggak harus. Boleh dicoba sampai berhasil nggak itu? Jadi ini kalau kenyataannya lebih luas. Multazam itu ya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Melakukan iltizam di multazam dengan meletakkan kedua telapak tangan, kedua lengan, kemudian pipi dan dada. Jadi seperti ini ya. Kemudian Tembok Yahudi itu ya gitu. oh beda. Itu tembok ratapan. Iya yang meratap. Kita nggak meratap di sini. Jadi kita di sini zikir, doa bebas, sholawat bebas, istighfar bebas. Sekali lagi ini hanya mengikuti sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW ya. Ya kita tetap mohonnya kepada Allah SWT. Ya seperti itu ya. Kalau memungkinkan. Kalau gagal nempel terus kita berusaha sampai berhasil itu boleh nggak dicoba-coba berkali-kali gitu?
Kalau itu mengganggu kaum muslimin kan haram. Oh iya gitu. Termasuk Jangan juga turung-turungan. termasuk juga misalkan saya dapat tawaf sudah baris keberapa ini. Kalau saya berusaha itu kan motong tawafnya itu enggak apa-apa itu. Ya kaidahnya kan selama nggak mengganggu. Selama enggak Oh gitu. Selama nggak mengganggu orang lain. Iya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan bisa mencium Mencium itu. mengusap, melakukan iltizam, bisa juga di luar tawaf. Kalau nggak apa namanya, nggak sempat di tawaf umroh ya, mungkin nanti di tawaf sunnah. Nah kemudian untuk putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh bedanya nggak lari-lari. Dan ini kita anggap sekarang di putaran ketujuh ya. Ya. Kita anggap putaran terakhir. Kita di situ di halaman 70. Boleh aja. Ini Ini ya, halaman ke-75 ya. Poin C, jika wudhu Anda batal, segera berwudhu, lalu ulangi putaran tawaf Anda tanpa harus mengulang dari putaran pertama. Misal wudhu Anda batal pada putaran keempat nih, wudhu dulu, putaran keempat lanjut, 5, 6, 7, kan gitu ya. Seperti itu Pak. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, nggak perlu gugup ketinggalan rombongan. Kalau sebenarnya kita tenang saja, supaya ibadah kita nggak terpaku ngejar rombongan gitu loh. Karena inti ibadah kita itu kan kita bisa melaksanakan tawaf, sa'i, tahalul ya kan, ya. sesuai dengan tata cara atau manasiknya. Kalau fokus kita hanya irama langkah, nanti sayang banget gitu Mas. Kalian mau tanya Mas Adi, Iya. tapi sebenarnya sudah terjawab tadi waktu katanya boleh minta izin saya tawafnya mandiri gitu. Ya, Nah, misalkan untuk bapak-bapak ini mungkin ingin berdoa banyak tapi khawatir ketinggalan rombongan, khawatir panitianya repot, itu kaidahnya gimana Mas? Apa boleh panitia kan memang tugasnya melayani saya di sini, Iya, gitu. nanti ditunggu. Boleh nggak kita berpatokan begitu gitu? ditunggu nanti sama mutawifnya kan banyak. Dan sebenarnya yang lama untuk berdoa itu jelas di sa'inya. Sa'inya kan? Iya Ustaz. Kalau tawaf itu kan Ya, langkahnya hampir sama kalau tawaf. karena otomatis kan juga didorong dari belakangnya. Kalau tawaf itu langkahnya hampir sama. Yang bisa berbeda jauh, yang tadi 2 jam, satunya 5 jam itu di sa'inya ya. Sa'inya. Karena di sana itu kita nggak muter. Kalau tawaf kan muter terus. Ya. Sedangkan di Safa Marwah itu maksudnya kita berhenti di Bukit Safa dan Bukit Marwah itu bebas gitu loh. Nggak Ya. dijami, nggak diwaktui kan gitu. Ya. Kalau tawaf kan kita harus keliling terus. Ya. Kalau berhenti ya nggak bisa. Ganggu yang belakangnya otomatis kan begitu. Nah itu yang biasanya minta izin mandiri, ingin puas ya, ingin nggak kemrungsung ya kalau istilahnya ya, nggak terburu-buru atau terpecah konsentrasinya dengan ngejar rombongan, biasanya disai. Kalau suatu saat ada yang lupa gitu, kita terlanjur lewat muter lagi itu boleh gimana? Apa nggak apa-apa? Misalnya kita lupa ada sunnah apa yang lupa, kita lewati aja nggak apa-apa. Kalau Di putaran bacaan pertama. sunnah sih nggak perlu diulang lagi Oh, putaran gitu. tawaf. Kalau sudah nggak merusak. Nggak merusak ya? Oh ya. Nggak perlu menambah putaran tawaf. Ya baik. Yang poin K ya. Sekarang jika Anda sedang tawaf lalu iqomah dikumandangkan, sholatlah bersama imam Masjidil Haram. Jadi ketika kita sedang tawaf kemudian iqomah, kita berhenti untuk ikut sholat jamaah. Bisa dapat soft depan itu gitu. Iya. Dan ketika sudah selesai sholat, salam, lanjutkan tawaf Anda dari situ. Sekaligus Mas tanya Mas. Tidak dari awal mengulangnya. Saya pernah lihat di gambar itu. Kalau imamnya kan misalkan di sini gitu ya. Kita sholat pas dapat bagian sana. Apa harus berada di belakang yang dari saya imam atau gimana? Enggak. Ya di tempat dia berada di situ enggak apa-apa. Artinya walaupun imamnya misalkan imam posisi kan kalau nggak salah agak jauh kan dari Iya, kadang di tribun juga, kadang di dalam gedungnya itu juga. Pindah-pindah, kadang di dekat Ka'bah, kadang di dekat gedungnya gitu. sementara kita di situ, apa kita harus mundur kan nggak ya? Tidak. Karena itu Ka'bah. Kiblatnya pun dari semua arah. Ya. Orang melingkar semua kan itu. Ya. Dimanapun itu sudah kiblat. Sudah kiblat. Ya. Dimanapun sudah kiblat. Iya. Jadi Kita kita patokan itu Pak ya. kita langsung sholat mengarah di depan mata kiblat kita.
Cuman yang kadang jadi ragu itu, "Loh, imamnya di sana, maksud saya di sini." Nah, gitu. itu karena perasaan saja. Iya. Boleh. Berarti imam di situ, ya sanu kita yang ikut imam sini kan? Kita pas posisinya di depan Ka'bah Di depan persis Ka'bah. nih. Kan lo kalau mau mundur ke sana sudah penuh semua. Ya di sini Iya. ada Sini ini. aja. Ya kan keadaannya kan beda. Iya. Ketika kita di Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lainnya. Nah, Kemudian berikutnya yang L, jika Anda ragu jumlah putaran tawaf yang telah dikerjakan apakah 3 putaran atau 4, maka ambil yang bilangan terkecil. Ya 3 aja lah. Gitu. Kalau ragu 3 atau 4 ya ini. Oh ini 3. Nah kita lanjut dari 3, 4, 5, 6, 7 sempurna, selesai tawaf. Seperti itu. Kemudian pada putaran yang ketujuh, ketika Anda telah tiba kembali di Hajar Aswad yang dicetak hitam tebal itu, Anda tidak lagi mengusap Hajar Aswad dan tidak memberi isyarat dengan tangan. Jadi kita ini anggap putaran 6 ke-7 selesai. mau putaran ke-6 Selesai. selesai. Nah ini putaran ke-7 ya, Ya. mau selesai. Eh, Jadi kita sudah mau di dekat Hajar Aswad nih ya. eh. Kita langsung menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf. Bentar, Pada bentar. tawaf. Khawatir saya salah paham. Ya. Berarti bukan mau ke tawaf ketujuhnya, tapi 7 selesai yang nggak ngusap lagi gitu. Iya, 7 selesai. Tapi nanti setelah sholat di belakang makam Ibrahim, Eh, minum air zam-zam, eh. guyur, kemudian balik lagi untuk Baru nyentuh gitu. usap, cium atau beri isyarat di belakang gitu. Seperti itu. Nah, ini kita anggap yang putaran ke-7 ya. Ya. Berarti kalau sudah putaran ke-7 mau sholat, otomatis tibanya ditutup, pundaknya untuk kain ihramnya ditutup lagi. Gitu ya berarti ya. Ini sudah selesai di sini, mau menuju ke makam Ibrahim. Sudah selesai putaran 7. Kan saya tidak selesai putaran 7. Ya, langsung menuju. Kalau dari Rukun Yamani Ya, tutup. tetap pegang. Putaran ke-7 pegang. Ya, Yamaninya tetap usap Ya putaran. setiap putaran. Hanya bedanya ini ditunda gitu. Ditunda setelah kita sholat sunnah ba'da tawaf di makam Ibrahim, minum air zam-zam, baru. Nah, sekarang kita sholat sunnah ba'da tawaf ya. Nah, kemudian kita sambil membaca di halaman 76 ayat Allah ketika kita menuju makam Ibrahim ya. Mana ibu-ibu? Sudah bisa mengikuti apa yang sudah dijelaskan? Kita ini menuju ke makam Ibrahim belakangnya untuk melakukan sholat sunnah pada tawaf dengan membaca di halaman 76 wattakhidhu mim maqami Ibrahim sholat. Baca ini ya sebelum melakukan sholat sunnah. Bebas, yang penting posisinya di belakang dan menghadap ke Ka'bah, kiblat ya. Hadisnya sudah di belakang ini gitu ya. Ya tidak harus di belakang persis. Kalau kesulitan, nggak memungkinkan, sudah penuh, bisa di belakang sana, di sana, bisa Pak. Atau di sana, di seterusnya. Kiblatnya ke Ka'bah, tapi posisinya di belakang. Atau sebenarnya makam Ibrahim ini tempat berpijak meninggikan bangunan Ka'bah itu dekat mepet dengan bangunan Ka'bahnya dulu Pak. Kemudian karena kaum muslimin semakin berkembang, banyak yang haji umroh, tawaf, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab dimundurkan supaya apa, nggak terganggu ketika tawaf tabrakin orang sholat. Jadi orang tempat batu berpijak bangun Ka'bah itu kan harusnya dekat kan. Oh ini jauh. Itu ceritanya seperti itu. Jadi di Belum belakang, ngerti ya, tangga belum ngerti ya. jadi di belakang makam Ibrahim ini, kemudian kita sholat sunnah, ya, ada tawaf, kemudian halaman 78, membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Bacaan atau zikir sholatnya sama persis seperti sholat ketika kita sholat fardu maupun sholat sunnah, tapi disunahkan, dianjurkan untuk rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah,
Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Seperti itu, Pak. Setelah salam, kemudian Itu sendiri-sendiri ya, nggak boleh jamaah ya. sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Walaupun suami istri loh, Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Iya, salat sunnah sendiri-sendiri. Dan meskipun Masjidil Haram itu berbaur antara pria dan wanita, itu biasanya untuk sholat itu ada tempat-tempatnya sendiri, nanti janjian. Tapi yang nggak jauh-jauh. Ya ibu-ibu itu dikelompokkan sendiri gitu. Meskipun nggak ada pembatas seperti di Masjid Nabawi maupun di masjid-masjid umumnya ya. Seperti itu. Kemudian ketika selesai melaksanakan sholat sunnah, kemudian ke belakang ada tempat air zam-zam. Tempat air zam-zam kita minum air zam-zam. Ada doa di sini halaman 79. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Minum tidak ada batasan, harus berapa gelas sepuasnya. Kemudian sisa air yang ada di gelas diguyurkan di kepala. Setelah itu baru kita mengusap ke Hajar Aswad kalau bisa mencium, kalau Balik enggak sana memberi ya. syarat. Ya balik lagi Siram, ke Hajar Aswad. sama lagi. Ya, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Bismillah ya Allahu Akbar ya. Setelah mengusap, kalau bisa mencium. Bismillah ya Allahu Akbar, kalau nggak bisa mengusap saja, kemudian mencium tangan yang dipakai mengusap, baru Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau tetap nggak bisa, nggak memungkinkan juga, baru hanya membeli isyarat dari tempat yang memungkinkan dengan berzikir Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu baru sa'i. Nah, sudah paham ya Bapak Ibu-ibu? Silakan kita coba langsung untuk ke sofa ya, miniatur sofa yang ada di sana persis. Lokasinya juga di situ. Di sofa. Tapi lebih jauh. Baik, kita langsung ke sana. Mungkin ada barang-barang berharga yang dibawa, yang tidak ditinggal, barang-barang berharganya. Ini sofa ya? Ya, ini bukit sofa. Sebelah posisinya sebelah kanan ya. Ya, kalau menghadap Kalau ada Ka'bah sebelah kiri. Jadi ketika kita sudah mendekati bukit sofa, jadi nggak perlu panjat tebing ke atas bukit sofa, nggak perlu. Tapi di permukaan bawah saja. Ya. Nah, Boleh naik. cuman yang diamalkan Nabi di bawah saja. Oh iya, ini nggak ada sunnah. Gimana? Iya, nggak ada sa'i sunnah. Tawaf sunnah. Nggak bisa sekali pada saat ibadah. Iya, karena sayang nggak terulang lagi. Jadi kalau mau Setelah ini cuma tahlul doang kan. tahalul, setelah itu ibadah sunnah seperti tawaf, sholat. Iya. Sa'inya eman-eman karena kadang itu ya terlalu cepat kadang. Terlalu cepat. Jadi kita harusnya banyak yang kita minta ketika sa'i, jadi belum sempat terminta karena ya itu ngejar rombongan. Ya, mungkin nanti pemimpin jamaah mandiri bisa ikut. Nah, kita sekarang di halaman ke-80 ya, Bapak Ibu. Kita buka sa'i, menuju sofa untuk melaksanakan sa'i. Nah, ketika sudah dekat seperti ini, maka bacalah ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita abi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Jadi ini ya, syukur-syukur bisa dihafal, kalau enggak ya dibawa bukunya dibaca dan dipahami maknanya. Kalau alas kaki itu sebenarnya salah satu sunnah, pakai sandal atau sepatu yang kelihatan mata kakinya seperti saya. Dan di sana tidak apa-apa karena alas kaki ya, beda dengan pakaian. Jadi di sana itu beda, petugasnya udah paham. Mungkin kalau di masjid umum yang lain kan kita nggak boleh pakai sandal. Kalau bapak pakai sandal alas kaki tidak apa. Tapi kebanyakan mereka nggak pakai alas. Nggak ada masalah pakai alas kaki. Waktu awal masuk masjid Tawaf. itu mau tawaf tak pakai sandal enggak apa-apa. Iya, memang seperti itu. Urusnya di sana. Sunahnya memang pakai alas kaki. Atau nggak pakai sandal nggak apa-apa. Nggak apa. Dari pesawat pakai jepit boleh. Kalau perempuan pakai kaos kaki. Iya gimana? Kalau dari pesawatnya pakai jepitan boleh. Iya, jepit. Biasanya umumnya mudahnya pakai jepit sendiri. Karena jepit. Iya. Nah, kemudian setelah kita membaca ayat tadi, kita baca hadis Nabi abda'u bima bada Allah bihi. Baik. Kita ucapkan bersama abda'u bima bada Allah bihi. Nah, kemudian setelah itu kita melaksanakan sa'i halaman ke-82 tata caranya. Putaran pertama dari sofa. Naiklah hingga berada di bukit sofa yang A ya. Hingga berada di bukit sofa. Kemudian menghadaplah ke arah Ka'bah. Nah, kita hadap ke arah Ka'bah ya. Jika kita sudah berada di sofa bukit kan naik, sudah berada meskipun tidak di puncaknya. Kemudian kita menghadap ke arah Ka'bah, kiblat. Kemudian kita membaca zikir poin 1 2 3 di sini yang tadi saya bilang ini sudah zikir-zikir yang khusus dari Nabi SAW sebelum kita doa pribadi yang sebanyak-banyaknya. Nah, coba kita bersama-sama ya supaya paham. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Nah, setelah tiga zikir khusus yang diriwayatkan Nabi SAW ini diturunkan beliau, yang keempat, Bapak Ibu doa pribadi sepuasnya selama mungkin, sebanyak-banyaknya dari doa-doa dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih maupun doa pribadi yang bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Setelah 1 2 3 zikir khusus tadi. Nah, doa ada ya kan, ibadah kan hadapnya ke kiblat. Kita berdoa, kemudian kalau sudah selesai ulangi lagi 1 2 3 tadi ya. Kita ulangi untuk yang kedua, putaran kedua dalam zikir ini, zikir dan doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Poin ketiga, La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Kemudian Bapak Ibu berdoa pribadi lagi sebanyak-banyaknya, sepuasnya. Kemudian setelah selesai berdoa, ulangi lagi untuk putaran doa zikir yang ketiga. Enggak, ini masih di sofa yang pertama. Ini belum turun ke Marwah, ini masih di sofa. Makanya bisa 10 jam ini kalau lama. Bisa 5 jam. Jadi ini yang pertama, ini putaran zikir yang ketiga.
Kita ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahda la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Yang terakhir, tanpa doa pribadi, Bapak Ibu langsung turun menuju Bukit Marwah. Sebagaimana di sini juga sudah disampaikan di halaman ke-84, ya kan? Setelah berdoa yang C itu ya, setelah berdoa yang doa bebas yang pertama ya, itu ulangi lagi membaca zikir seperti pada poin 1, 2, 3. Nah, ini diulangi lagi ya. Kemudian yang D, berdoa sekali lagi, doa bebas, doa apa saja, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi. Kemudian ketika sudah berdoa bebas, poin E, ulangi lagi membaca zikir khusus 1, 2, 3 tadi. Sehingga zikir ini dibaca sebanyak 3 kali, sedangkan doa dipanjatkan sebanyak 2 kali di antara zikir-zikir tersebut. Jadi zikir paket 3 poin ini dibaca 3 kali, doa pribadinya hanya 2 kali. Karena yang ketiga langsung turun setelah zikir menuju ke Marwah. Zikir baru turun ke Itu di setiap sampai puncak. Iya betul, baik puncak di sofa maupun puncak di Marwah. Kecuali putaran ke-7 Yang terakhir. naik tanpa lihat tanpa menghadap ke Ka'bah, tanpa berdoa, tanpa berzikir, langsung turun lagi tahalul. keluar menuju tempat tahalul. Nah, dengan praktek ini kita jadi lebih paham ya. Nah, seperti ini ya. Nanti di buku panduan bisa Pas aslinya dulu, pas latihannya kan repot. ya, itu ya. Nah, ini kita sudah sesuai dengan yang di buku panduan ini ya. Sudah mengulang ya. Nah, kemudian Jadi pas di pertama kali sampai sofa, coba tadi baca 3 doa, zikir 3 poin tadi ya. Kemudian doa bebas, kemudian zikir 3 poin lagi, yang paket kedua sampai 3 kali, yang ketiga tanpa doa ya, ya yang kedua dengan doa, yang ketiga zikir saja 3 poin tanpa doa, turun ke bawah. Marwah, Sama seperti yang dilakukan di sofa, Kali lagi itu. sama seperti yang dilakukan di sofa tadi. Nah, kita sekarang sudah di halaman ke-86 ya. Di poin yang F ya. Setelah kita berzikir 3 poin ini, di poin F kan lantas tanpa berdoa lagi. Di halaman 87 ya. Poin yang F, setelah kita zikir 3 poin yang ketiga, lantas tanpa berdoa lagi di atas bukit sofa, Anda langsung turun ya kan? Tanpa doa bebas. Anda langsung turun dari bukit sofa dan berjalan menuju Bukit Marwah. Nah, seperti itu. Kita akan praktekkan ya dari sofa ini menuju ke Marwah. Untuk Bapak lebih dulu, silakan. Saya berjalan di depan. Nah, di sini perbanyaklah zikir kepada Allah ataupun berdoa dengan doa-doa yang maksud. Ya. Jadi selama berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah, persis seperti ketika tawaf bebas. Mau zikir, doa, baca ayat Al-Quran, sholawat, istighfar, berdoa, bebas tanpa ada zikir khusus gitu Pak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim boleh. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Baca ayat Al-Quran boleh. Nah, sekarang kita tiba di poin yang G. Laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh ketika berada di antara 2 tanda berwarna hijau, lampu hijau. Nanti ada, anggap saja mulai dari sini sampai ke tiang yang hijau itu ya. Doanya Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram, ini lari cepat bukan lari kecil. Cepat. Praktek. Ini lari cepat. Innaka antal a'azul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Perempuan jalan biasa. Nanti ditunggu sama Bapak. Baik, sudah cukup lari cepatnya. Kita anggap sudah selesai lari cepatnya. Harus olahraga ini Pak. Yang warna sobo prakteknya di sini. Sama
Oh iya. Terlalu kuat. Ini 450 meter dari Sofa ke Marwah. Aslinya juga ya. Iya, aslinya. 450. Total 7 putaran 3,2 kilometer. 0,2. Nanti di masing-masing bukit doanya nggak apa-apa kalau sampai duduk. Kalau misalkan haus di sebelah kanan, sebelah kiri ada tempat minum zam-zam baik dingin maupun yang biasa. Kalau mandi gimana Pak? Untuk mandi air zam-zam ada nggak Pak? Air zam-zam mandinya, Kamar mandi itu air zam-zam. kamar mandi di luar air biasa Pak. Ya. Kamar mandinya dekat-dekatnya aja. Kamar mandi nggak ada di dalam Masjid Haram. Di luar, di pelatarannya itu ada kamar mandi basement sama yang Cuci baju pakai di atas ini ceweknya gini nggak ada kamar mandi. Ceweknya Soalnya nggak pernah dilakukan Rasulullah, jadi nggak ada. kalau misalkan baru sekali terus mau belakang diputus boleh. Jadi putus nanti dilanjutkan dari tempat atau putaran ketika berhenti. Nah, kita sudah mau mendekati Bukit Marwah. Kita buka halaman ke-88 ya, Bapak Ibu. Halaman 88. Putaran kedua. Ya, ini namanya putaran kedua ketika sa'i. Ya. Naiklah hingga berada di atas Bukit Marwah, lalu menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Ini sudah di Bukit Marwah. Kita menghadap ke arah Ka'bah untuk melakukan hal yang sama ketika kita lakukan tadi di Bukit Sofa. Persis. 3 kali baca zikir tadi, ya, poin 1, 2, 3 dibaca 3 kali, kemudian doa bebas, baca lagi zikir 1, 2, 3 tadi, doa bebas pribadi lagi. Yang ketiga, zikir 1, 2, 3 tanpa berdoa, kita langsung turun menuju ke Bukit Sofa untuk mengerjakan putaran yang ketiga. Seperti itu. Nah, ini di sini kita anggap ini putaran ketujuh ya. Kan sama persis. Iya. Kita anggap ini putaran ketujuh. Kalau dari sini kan pertama. Iya betul, kedua, maaf ya. Ini pertama, ini kedua, maaf ya. Kita anggap ini putaran ketujuh ya. Terakhir ketujuh berakhir di Bukit Marwah. Ya. Tata caranya sama. Nah, halaman ke-93, maaf ya. Putaran ketujuh dari Sofa ke Marwah. Nah, kita anggap ini sudah sampai Marwah di halaman 93. Lakukan hal yang sama seperti putaran pertama, yaitu naik ke Bukit Marwah maksudnya. Hanya saja ketika tiba di Marwah Anda langsung keluar ya, jadi nggak usah hadap ke Ka'bah lagi. Jadi kalau udah naik di sini, kita langsung turun lagi gitu ke pintu keluar. Enggak baca zikir tadi. Enggak, Nggak usah baca doa lagi berarti. enggak. Kalau dari Marwah ke Sofa di lampu 2 hijau itu lari Tetap lari. setiap melewati lampu hijau. Lari sana sini ya, dari sini ke sana ya. Kalau nanti sudah putaran ke-7 sampai di Bukit Marwah, kita sudah naik di sini tanpa menghadap ke kiblat, tanpa zikir dan doa, langsung turun lagi menuju ke tempat tahalul, pintu keluar menuju ke tempat tahalul. Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kemudian di halaman 94 rukun umroh yang terakhir yaitu tahalul dengan mencukur rambut. Tidak perlu dipraktekkan karena nanti habis sebelum umroh. Nanti dicukur gundul lebih afdol, pendekkan saja, tapi ya jangan terlalu sedikit pendekkannya ya. Kalau gundul itu artinya pelontos ya, artinya licin. Kalau mendekkan tuh lebih pendek dari Ustaz Abu Thayyib, harusnya lebih pendek lagi. Ya mungkin saya lebih pendek sedikit lagi ya. Itu kalau memendekkan seperti itu. Karena ada yang bagi laki-laki yang bertahlul dengan hanya mencukur sedikit rambut, tidak seluruhnya, maka perbuatan ini tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW. Artinya dia hanya kadang cuman buat syarat, Untuk syarat aja. sedikit gitu. Cuman dipotong sedikit banget, nggak sampai pendek. Itu nggak boleh.
nggak boleh. Jadi harus merata, pendek rapi merata. Kalau lebih baik yang cukur gundul, kalau enggak dipendekkan seperti tentara gitu ya, pendek rata. Pak, jangan sampai hanya cuman buat syarat ya, kayak ibu-ibu nah. Iya. Kalau ibu-ibu kan hanya seruas jari, untuk ujung rambutnya ini seruas saja, di ujungnya dipotong sendiri. Enggak, di ujung bawah, paling bawah itu setelah dikuncir disatukan, bawahnya aja dipotong sendiri atau dibantu oleh suami atau keluarga. Nah, seperti itu untuk tahalul. Dan ada yang ditanyakan dari praktek ini tadi, insya Allah sudah siap untuk menunaikan ibadah umroh ya. Semoga Allah jadikan umroh yang makbulah dan dikabulkan semua doa, harapan Bapak Ibu sekalian di sana, dan bisa menjadi keberkahan bagi Bapak Ibu sekeluarga. Amin. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan? Tukang cukurnya itu sudah tahu otomatis, oh ini orang tahalul gitu. Tukang cukur itu di bawah menara Zam-Zam, itu ada komplek potong rambut di sana. Oh. Bayar sendiri gitu ya? Itu 10 real. Requestnya gimana? Ini tahalul gitu, ada request sendiri gak? Tahalul ini tahalul gitu. Kalau tukar uangnya Kadang ada yang menggratiskan kadang. Oh gitu. Saya juga biasa motongi rambut santri gitu. Oh, iya. Iya. 10 real itu kalau bayar di situ. Itu mereka pakai cairan khusus. Alat cukurnya itu sekali Tebas. sikat rambut itu udah hilang gitu, udah gundul. Masya Allah cepat gitu. Dari tempat Untuk perempuan ya di tempat Penting. Kalau muda sendiri atau di situ aja sama suami. Oh, di Bisa tempat cukur pinjam itu ya. guntingnya. Ke tempat cukur pinjam Pinjam gunting. gratis nanti, cuma pinjam potong. Iya. udah paham. Gimana Pak? Dari tempat tahalul kalau misalnya mandiri, nanti ke tempat bisnya deket atau jauh? Tempat bisnya itu persis di basement bawahnya itu juga tempat tahalul. Iya. Shuttle bisnya Hotel Le Méridien Tower itu. Ada jam BC3 itu. itu ya? Iya di Yang ada dekat itu. jam. Masuk bawah. Yang ada jam itu. Betul, itu yang gedung Menara Zam-Zam Tower, Menara Jam. Bagian basement itu parkiran bis hotel Hotel dari Le Méridien Tower. Tempat Yang tinggal kita mau masih normal. oh bukan, Masih bisa jalan kaki. nanti Ya, biar kayak pakai gitu. di situ yang parkirnya standby di situ. Dia selalu nunggu. Jadi bisnya siaga. Perputarannya lancar. Ada lagi yang ditanyakan? besok pesawatnya Jakarta langsung Sudah. langsung Tanpa transit. tanpa transit ya Pak? Kira-kira 8-9 jam 9 jam kalau lancar. Kurang lebih. langsung ya Jakarta. Tanpa transit. Tahu di Harlem nggak pernah transit. Kalau yang transit ya Etihad, Qatar Air. Ini tadi Ada lagi yang ditanyakan? ini siapa ini tadi? Oh, ya saya. Sama ini ya? Oh iya iya. Terima kasih. Oh iya. Oh iya. Nggak saya ditanyakan lagi ya. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saling setor hafalan. Pak, barusan Pak. Terima kasih Pak ya. Pak, matur suwun. ya. Semoga lancar. Kalian ye. Selesai.